Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Beberapa hari yang lalu, saya membaca banyak artikel tentang Sodom dan Gomora. Kisah ini merupakan salah satu cerita tertua di dunia. Kisah dua kota yang nama identik dengan dosa dan kemaksiatan. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mohon kita kesampingkan dulu hal-hal yang mengenai agama kita ya guys. Coba kita pahami secara ilmu dan logika saja. Beberapa artikel sudah saya baca dan pelajari, hingga berita yang terbaru di bulan September 2022 ini. Mari kita simak pembahasannya. Cerita ini terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu, atau sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kota Sodom dan Gomora adalah dua kota yang memang dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Lot, sebutan umat Nasrani. Dalam pandangan umat Islam, Yahudi, dan Kristen, diyakini bahwa dua kota ini memang pernah ada dan kemudian dihancurkan oleh Tuhan akibat besarnya kemaksiatan yang dilakukan penduduknya. Kemudian dari kota inilah lahir istilah kata sodomi, yang dalam bahasa Ibrani Sodom itu berarti terbakar dan Gomorrah artinya terkubur. Kaitannya dalam Al-Quran adalah, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik, sehingga yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Dan dalam Alkitab tertulis, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Alkitab Kejadian pasal 19 ayat 24-25. Jika cerita ini benar terjadi seperti apa yang dikisahkan Al-Quran dan Alkitab, maka sangat mungkin ada di suatu lahan di lembah Yordan, seperti tertulis di kitab suci. Tapi di manakah tepatnya tempat itu? Seperti yang kita ketahui, banyak tempat yang dikisahkan dalam kitab suci sulit untuk ditemukan di mana lokasi yang sebenarnya. Contoh, dalam kitab Taurat yang membahas tentang 5 kota lembah, Sodom, Gomorrah, Admah, Seboim, dan Soar atau Pilih. Sampai saat ini, kita hanya bisa berspekulasi bahwa kelima kota tersebut berada di dekat Laut Mati. Laut Mati sendiri merupakan sebuah danau raksasa di antara Yordania, Palestina, dan Israel. Laut Mati adalah tempat terendah yang ada di permukaan bumi. Permukaan airnya berada 422 meter di bawah permukaan laut. Tingkat keasinannya mencapai 28-35% dibandingkan dengan normal keasinan laut biasa 3-6% saja. Para arkeolog memperkirakan bahwa sekitar zaman perunggu tahun 2350 sampai 1800 sebelum Masehi, di sekitar Laut Mati itu terdapat banyak kehidupan yang baik. Tak ada yang mutlak menemukan petunjuk kota seperti itu pernah ada, sebab tak pernah ada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Hingga pada tahun 1924,
ahli arkeolog bernama William F. Albright berangkat menuju ke Laut Mati untuk melakukan penelitian di sana. Mereka mengitari pantai tenggara dari Laut Mati hingga akhirnya mereka menemukan bahwa bekas-bekas kota Sodom dan Gomora paling mungkin terletak di tepi tenggara Laut Mati, yaitu dua kota yang di dalam arkeologi dikenal sebagai Bab Hedra, artinya Sodom, dan kota Numeira, artinya Gomora. Di kedua kota itu ditemukan banyak artefak dan kerangka manusia yang menunjukkan bekas kejadian bencana pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian muncullah dua hipotesis, yaitu kota itu hancur karena bencana alam atau karena faktor kosmik. Pertama, kemungkinan hancur dikarenakan suatu bencana alam, diakibatkan gempa bumi di sekitar tahun 2000 sampai 1900 sebelum Masehi. Adanya gempa yang memungkinkan terjadinya rekahan tanah di lokasi tersebut. Ahli geologi Harris dan Bartow tahun 1985 mengatakan bahwa kandungan gas dengan tekanan tinggi dari dalam rekahan tanah menyembur dan membakar lapisan sulfur. Tekanan tinggi itu akhirnya melontarkan sulfur terbakar keluar, termasuk menghujani Sodom dan Gomora. Tercatat juga pada tahun 1973, ilmuwan Rush and Scalp menyatakan bahwa temuan kerangka manusia dalam rumah-rumah di Bab Hedra bukanlah sebagai tempat tinggal penduduk saat itu. Pada faktanya hanya sebuah ruangan tempat menyimpan kerangka manusia, alias itu disebut sebagai tempat makam dari periode zaman perunggu. Tak ada satupun catatan yang mendukung teori bahwa itu benar-benar lokasi Sodom. Kemudian, hipotesis kedua mengatakan bahwa kota-kota tersebut hancur diakibatkan ledakan meteor kosmik di sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Ada artikel mengatakan bahwa terdapat bukti kalau adanya meteor yang menghujani tempat itu. Philip J. Sylvia dan Stephen Collins, dua arkeolog dari Universitas Trinitas Barat Daya di Amerika, telah mengklaim bahwa kota Tal El Hammam sebagai kandidat yang kemungkinan dulunya adalah kota Sodom. Situs tersebut berlokasi di lembah sungai di Yordan Selatan yang berada di sekitar 14 km di bagian timur laut dari Laut Mati, dan menurut Collins, kota tersebut cocok dengan Sodom yang digambarkan di kitab suci ataupun Al-Quran. Menurut para ilmuwan, kota Tal El Hammam adalah sebuah kota yang telah dihuni selama 2500 tahun dan dikelilingi oleh tembok setebal 30 meter dengan tinggi 15 meter dan membentang sepanjang 2,5 km. Tetapi tembok yang kokoh itu hancur berantakan ketika meteor meledak di langit dan gelombangnya meratakan tempat itu. Para ilmuwan mengatakan
ledakan meteor di atas area itu telah memicu sebuah gelombang panas dan kuat yang tidak saja menyapu kota Tal El Hammam, tetapi juga menghancurkan area sekitar 500 meter persegi di sekitarnya. Area itu sendiri kemudian tak lagi didiami manusia selama 700 tahun setelah bencana itu terjadi. Lalu bagaimana peneliti bisa mengetahui ledakan meteor di langit terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu itu? Nah, Philip Sylvia dan Stephen Collins yang menggelar riset itu mengatakan bahwa bukti pertama yang menunjukkan adanya ledakan meteor adalah kehancuran serta kerusakan dinding kota yang memiliki pola arah tertentu. Dengan kata lain, puing-puing dan pola kerusakan dinding kota mengikuti arah sapuan gelombang yang disebabkan oleh ledakan meteor tadi. Sebelumnya, para arkeolog menduga kehancuran di Tal El Hammam disebabkan oleh gempa bumi, ledakan peperangan, ledakan gunung, ataupun petir. Namun semuanya nggak cocok dengan temuan di lapangan. Gempa bumi tidak menyebabkan kehancuran yang memiliki pola satu arah. Agar mengetahui apa yang terjadi, para peneliti menggunakan online impact calculator untuk membuat model skenario yang sesuai dengan bukti di lapangan. Sistem tersebut memungkinkan peneliti untuk memperkirakan banyak data dari peristiwa dampak kosmik dan ledakan nuklir. Hasilnya, kota Tal El Hammam dinyatakan hancur oleh ledakan asteroid kecil. Asteroid itu awalnya menuju ke arah kota dengan kecepatan sekitar 61.000 km per jam. Lalu meledak menjadi bagian batu kecil di atmosfer sekitar 4 km di atas tanah. Ledakan itu sekitar 1000 kali lebih kuat daripada bom atom Hiroshima. Kedua, mereka menemukan sebuah pecahan tembikar yang salah satu sisinya meleleh dan berubah menjadi kaca. Perubahan seperti itu hanya bisa terjadi jika tembikar terpapar panas yang sangat tinggi. Setelah diteliti, kaca itu juga mengandung kristal-kristal zirkon. Kristal jenis ini hanya bisa terbentuk akibat terpapar suhu di atas 4000 derajat Celcius. Selain itu, lapisan tembikar yang meleleh dan berubah menjadi kaca itu tebalnya hanya 1 mm. Ini menunjukkan bahwa paparan panas ekstrim hanya terjadi dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan dari temuan itu, para ilmuwan memperkirakan bahwa tembikar itu terpapar gelombang dengan suhu antara 8.000 sampai 12.000 derajat Celcius dalam waktu kurang dari beberapa milidetik, sangat singkat. Juga ditemukan di situs Tal El Hammam sebuah batu dengan berat sekitar 600 gram yang sebenarnya adalah gabungan dari 3 buah batu yang meleleh karena panas. Pada permukaan batu itu juga ditemukan lapisan kaca yang juga mengandung kristal zirkon. Petunjuk terakhir adalah yang paling menarik, yakni mengapa di kawasan itu tidak lagi dihuni manusia selama 700 tahun setelah bencana itu terjadi. Padahal daerah Tal El Hammam itu
dan sekitarnya diyakini sebagai area yang subur dan memiliki sumber air berlimpah. Jawabannya ditemukan di balik tanah air. Salah. Jawabannya ditemukan di balik tanah Tal El Hammam. Hasil penelitian geokimia terhadap lapisan tanah daerah itu menunjukkan adanya lapisan sulfur dan garam yang cukup tebal. Sulfat dan garam itu diyakini berasal dari Laut Mati. Silva dan Collins mengatakan akibat gelombang panas berkekuatan tinggi, lapisan garam di bawah permukaan Tal El Hammam terangkat ke atas dan memenuhi permukaan tanah. Akibatnya tanah tidak bisa lagi ditumbuhi atau dijadikan pertanian selama ratusan tahun. Tal El Hammam bukan satu-satunya tempat di dunia yang pernah ditimpa gelombang kuat dan panas akibat ledakan meteor. Ledakan yang sama sempat juga dijumpai di kota Tunguska, Rusia pada tahun 1908 dan Chelyabinsk di Rusia pada Februari 2013. Tetapi ledakan meteor itu yang di Tal El Hammam memang jauh lebih kuat daripada di kedua kota di wilayah Rusia itu. Pada tahun 2015, Dr. Stephen Collins mengumumkan kepada situs populer arkeologi, yakni ciri-ciri kota Tal El Hammam memenuhi setiap kriteria dalam kisah kota Sodom dan Gomora. Oke, teman-teman semua, demikian penjelasan tentang kota Sodom dan Gomora. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Sebelum dan sesudahnya, saya Andreas Pedi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi.